komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan agar dapat menciptakan suatu persamaan makna. Tahapan proses komunikasi ada 7. Yang pertama yaitu ada penginterpretasian. Motif komunikasi muncul hingga komunikator menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan yang masih abstrak. Penyandian merubah pesan abstrak menjadi konkret. Ketiga, pengiriman. Yang keempat, perjalanan. Yang kelima, penerimaan. Yang keenam, penyandian balik. Dan yang ketujuh, penginterpretasian. Unsur komunikasi, yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua ada pesan yang bisa bersifat verbal maupun nonverbal. Yang ketiga media. Yang keempat komunikan atau penerima pesan. Yang kelima efek komunikasi. Dan yang terakhir umpan balik. Ada komunikasi dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, yaitu penyampaian informasi dari atasan ke bawahan. Yang kedua komunikasi ke atas, yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Ketiga komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang melibatkan antar individu pada level yang sama. Komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Perlu kita ketahui, dalam proses komunikasi dalam organisasi terdapat juga beberapa hambatan yang mengganggu proses penyampaian pesan dari seorang individu. Hambatan ini ada 3 macam. Yang pertama yang bersifat teknis, di mana disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dalam proses komunikasi. Yang kedua hambatan semantik, yang menyangkut bahasa yang digunakan komunikator. Dan yang ketiga hambatan perilaku, yang disebabkan sikap atau perilaku dari komunikator maupun komunikan. Nah, lalu bagaimana sih meningkatkan komunikasi dalam organisasi? Terdapat 5 strategi, yaitu dengan menciptakan strategi komunikasi yang terbuka, menggunakan strategi inklusif, menggunakan komunikasi 2 arah. Dalam prosedur interaksi harus berorientasi pada hasil dan menggunakan media untuk mengirim pesan. Dari kelima strategi tersebut itu sangat penting karena keberhasilan tim kerja pada organisasi sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal adalah metode komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan hanya dengan tindakan. Di mana ada jenis-jenis tindakan dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama itu sentuhan, termasuk bersalaman, jabat tangan. Selanjutnya yaitu komunikasi objek, chronemics, gerakan, proksemik, dan lingkungan. Terdapat juga fungsi dalam komunikasi nonverbal yaitu untuk menunjukkan emosi tanpa perlu berbicara. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan, di mana yang pertama yaitu identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian kumpulkan dan analisa data. Setelah itu pembuatan beberapa alternatif kebijakan dan ambil satu keputusan yang memungkinkan. Kemudian implementasikan keputusan tersebut dan jangan lupa untuk memantau dan mengevaluasi hasil implementasi yang tadi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu program decision, yaitu keputusan terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Selanjutnya yaitu non-program decision, yaitu pembuatan keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu 1. Nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seseorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Kedua, yaitu kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. 3. Kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada juga yang memilih di tengah-tengah saja, dan ada yang penuh pertimbangan atau mungkin kurang mengambil resiko. Yang keempat yaitu distonasi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Itu adalah beberapa pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan secara kelompok. Kelebihannya, poin pertama, mempermudah proses pengolahan informasi. Poin kedua, keputusan final dan implementasi keputusan akan lebih didukung. Poin ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan penerapan solusi terpilih. Kelemahannya, poin pertama, lebih memakan waktu. Poin kedua, proses lama dan panjang. Poin ketiga, timbul grafting. Teknik pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama ada brainstorming teknik, yaitu menghasilkan beragam ide dan alternatif. Yang kedua ada denominal group teknik, yaitu menghasilkan ide, evaluasi, dan sistematis.
Yang ketiga ada DLP teknik, yaitu pendekatan proses pengumpulan ide alternatif solusi berdasarkan input dari para ahli di bidang tertentu.